Halo teman-teman semua, jumpa lagi di kontennya Mas Ruday untuk lihat progres pembangunannya Pak Serpong di tanggal 30 Januari 2026 ya. Udah di penghujung bulan Januari nih. Kita akan memasuki bulan Februari yang harapannya mungkin musim hujan ini cepat berlalu biar pembangunan di Pak Serpong berjalan dengan lancar dan optimal ya. Oh ya, untuk teman-teman yang belum bantu subscribe, karena saya lihat mayoritas 70% nih belum subscribe channel ini nih. Tolong dibantu ya teman-teman untuk subscribe channelnya biar tembus di 5.000 subscriber nih. Sekarang udah 3.800. Terima kasih teman-teman yang udah bantu like, comment, subscribe ya juga. Kita lanjut lihat progres dari Pak Serpongnya ya. Ini kita berada di Jalan Boulevard dari Park Hills yang nantinya akan menuju ke Hillside ya. Di area sebelah sini tumpukan bahan material untuk kayak gorong-gorong gitu ya. Saluran drainase yang cukup besar udah ditumpukin tadi di sebelah kiri jalanan. Di sebelah sini juga ada tumpukan drainase juga. Jalanannya juga udah mulai termapping ya. Nah, ini di depan sini ada area main gate dari cluster Hillside nantinya. Hingga lurus ke depan itu Hillside tahap 3, sedangkan ke kiri ini Hillside tahap 6, yang kanan ini ada tahap 4 maupun tahap 5 ya. Nah, di sini minta di-spill Hillside tipe Z5 nih. Karena cuman minta spill Z5 itu kan ada banyak ya di Hillside dan areanya luas gitu. Harapannya sih kalau minta spill unit via Saweria lebih detail ya. Jalannya misalnya Hillside berapa, nomor berapa gitu teman-teman. Nah, ini juga area Z5 ada di sebelah sini. Lalu di sebelah sini juga ada tipe Z5. Lalu di depan sini ada tipe Z5 nih. Nah, ternyata jalur drainasenya udah sampai ujung ya. Udah ada galian, tinggal dipasang aja untuk beton drainasenya ya. Nah, ini Hillside antara tahap 3 dan kanan tahap 4 ya. Hillside North. Ada juga tahap 4+, tahap 5+, tahap 6+ ya. Ada di Hillside North ini. Nah, kita mau lihat juga di Hillside North 3 nomor 5 ya. Karena belum terlihat naik bangunan, jadi mungkin ancar-ancarnya aja ya. Hillside North 3 area jalanannya ada di sebelah sini nih kurang lebih nih. Kalau salah mohon dimaklumi ya, karena belum terlalu terlihat mapping jalanannya ya. Ancar-ancarnya mungkin di daerah situ. Terima kasih teman-teman warga Hillside umumnya dan yang lain yang udah dukung via Saweria untuk spill unitnya. Nah, lalu kita mau lihat sekarang di Jalan Boulevardnya lagi. Saluran drainase yang terekspos bakalan cakep banget area ini ya. Dan di kiri kanannya nanti ada ruko juga sepanjang Jalan Boulevard ini. Di depan sana ada Hillsdale yang kanan, yang kiri itu pasar modern. Dan di persimpangan jalanan ini juga udah ada yang mulai pondasi lagi tiang pancang buat ruko ya. Sebelah kanan jalan nih. Lalu kita mau nengok ke area Zen Park View nih. Tipe X3, X5 ya di area depan sini. Udah banyak banget yang mulai pemasangan kerangka baja ringan maupun pengatapan ya. Mungkin akan menjadi area yang paling awal handover di Zen Park View ini.
tipe X3 maupun tipe X5. Nggak mau kalah dengan X5 yang berada di area Cendana Botanic Breeze ataupun di XYZ Cove. Di Zen Park View juga udah cukup cepat juga untuk tipe X3 dan X5 nya. Sementara untuk tipe lainnya Zen Park View di area sebelah sini udah mulai mapping juga ya. Banyak area lahan yang udah di mapping gitu teman-teman. Dikasih patok tanah, lalu diukur-ukur tanahnya sesuai lahan kafling yang nantinya akan dibangun pondasi. Dan ini area Zen Park View Boulevard nomor 196 dan Zen Park View Boulevard nomor 179 ya. Mungkin ancar-ancarnya unitnya di sebelah situ. Itu adalah jalan Zen Park View Boulevard. Dan ini tipe Q21 ya, yang udah mapping area per kafling unit rumahnya. Teman-teman bisa lihat sendiri nih. Berarti nggak lama lagi mulai penggalian pondasi ya. Tinggal berdoa aja teman-teman, semoga cuacanya bagus biar penggalian pondasinya cepet ya. Lalu kita mau lihat di Zen Park View 25 nomor 12. Areanya sebelah sini ini juga udah mulai mapping juga ya. Udah diukur-ukur, tinggal persiapan untuk gali pondasi nih. Lalu di depan sini ada Zen Park View 27 nomor 29. Ini juga udah mulai terlihat mapping jalanannya, tapi belum ada untuk patok rumahnya ya. Area kaflingnya belum diukur di sebelah situ. Lalu kita akan melihat Zen Park View North 16 nomor 62. Kira-kira lahannya ada di sebelah sini nih. Area sebelah sini juga terlihat lagi ada galian saluran drainase dulu ya. Udah mulai kebentuk juga jalur drainasenya hingga ke area Zen Park View North 16 ya. Nomor 62 kira-kira di area situ. Untuk area lain Zen Park View North masih progres penggalian pondasi aja. Di area sini rumah-rumahnya juga udah mulai pembebasan ya, udah mulai dibongkar-bongkarin juga. Saya masih belum tahu kedepannya apakah semua area perkampungannya akan dibebasin atau seperti apa nih. Di area Zen Park View North juga sebelah sini jalanannya udah mulai dipadatin pakai batu-batu kerikil paralel sambil pembuatan jalur drainase. Di area sebelah sini juga sama teman-teman. Udah mulai dibongkar-bongkarin ya rumah perkampungannya. Saya juga masih belum tahu apakah akan dibebasin semua apa enggak nih di area dekat Zen Park View. Sedangkan untuk area sini teman-teman bisa lihat nih di jalan boulevardnya, ruko yang tadi saya sempat mention udah mulai pondasi tiang pancang ya. Jadi sepanjang jalanan Pak Serpong ini semuanya full ruko nih. Dan juga nantinya akan ada pasar modern. Kita beralih ke area klaster lainnya, Hillsdale. Tipe-tipe Cendana Suite ya. Cendana tahap 2, 3. Cendana tahap 3 ya. Mulai dari Hillsdale karena cendana tahap 2-nya ada di Citizen Hills. Udah mulai padat juga kelihatannya tanahnya. Cepat atau lambat juga bakal di mapping untuk perkafling tanah dan akan mulai pondasi juga nih. Lalu di depan sana ada jalan diklat Pemda. Kita akan tengok ke klaster Citizen Hills tahap 1 maupun 2. Di Citizen Hills ini udah mulai serah terima yang sebelah kanan tuh yang dekat main gate, sedangkan yang sebelah sini masih progres nih. Mungkin ada beberapa juga yang udah mulai serah terima tapi kelihatannya masih sedikit ya. Sekarang kita mau tengok di Citizen Hills 3 nomor 86 atau disingkatnya CH3 nomor 86 ya. Unitnya yang sebelah sini akan saya zoom dan saya tandain.
Nah, unit yang itu progresnya sendiri kelihatannya masih ada puing-puing bangunan di depan rumah. Mungkin tahap perapihan interior, pemasangan keramik ataupun sanitasi ya. Kelihatannya nggak bakalan handover di minggu depan, mungkin masih terus digarap ya. Sedangkan unit yang lain nih, Citizen Hill yang sebelah sini udah mulai rapi. Puing-puing di depan rumah udah mulai nggak ada, udah mulai ditanemin rumput ya. Area sebelah sini juga udah mulai rapih juga. Jadi kelihatannya area depan-depan ya yang udah mulai rapih nih, sampai ke tengah di Citizen Hills. Lalu kita akan menuju ke klaster berikutnya, XYZ Cove. Saya lebih khususkan untuk tahap 2-nya karena tahap 1-nya mungkin lagi serah terima secara bertahap. Sedangkan tahap 2-nya nih lumayan oke juga ya. Udah mulai pembuatan pagar teman-teman. Di XYZ Cove ini udah mulai rapi. Teman-teman bisa lihat sendiri nih, puing-puingnya udah mulai agak dibersihin. Bahkan ada area XYZ Cove tahap 2 yang carportnya udah mulai dicor teman-teman. Di sebelah sini area XYZ Cove-nya yang tadi saya mention udah mulai dikasih pagar pembatas. Maaf nih, salah pencet teman-teman. Nah, ini area perbatasan antara tahap 1 dan 2 ya. Teman-teman bisa lihat sendiri nih, dinding pembatasnya semuanya udah mulai ada. Nah, yang sebelah sini ada nih di dekat yang tahap 1 udah pengecoran carport, udah pasang dinding pagar pembatas gitu. Pasti yang tahap 1 iri banget nih. Karena yang tahap 2-nya boleh pasang pagar, sedangkan tahap 1-nya nggak boleh pasang pagar nih. Gimana nih tim developer, apakah tahap 1 boleh diizinkan juga buat pasang pagar ya? Karena nggak enak dilihat gitu ya kalau tahap 2-nya dipasang pagar, tahap 1-nya enggak ya. Padahal seberang-seberangan atau samping-sampingan di XYZ Cove ini ya, ataupun area cluster lain. Ini tipe X5 yang kelihatannya juga udah mulai rapih juga. Dari puing-puing udah mulai dibuang-buangin puing-puingnya ya. Sungai Cisabi atau Kali Cisabi, cakep banget ya. Lalu ini sentral WTP-nya yang masih digarap, terus belum bisa dioperasionalkan ya. Lalu kita menuju ke cluster XYZ Flow, ini juga udah rapih banget. Masih ada beberapa area tanah yang belum dimulai pembangunan, dibilangnya future development, yang artinya nantinya akan ada pemasaran unit lagi di cluster XYZ Flow ya. Saya juga masih belum tahu nantinya kalau ada pembangunan lagi, klaster udah rapih gini, kayak apa ya ke depannya. Ini tipe Y, X, dan Z ya di XYZ Flow, sangat beragam. Karena baterai yang tadi udah habis, kita lanjut baterai kedua nih. Di baterai kedua ini kita akan detailkan lagi. Ini tipe X5 yang infonya di awal Februari nanti bakal serah terima. Udah ada yang spill juga unitnya seperti apa yang akan di handover. Tangganya cakep banget, tipe X5. Dan tentunya dinding ke backyardnya itu bukan folding door ya, ataupun pintu sliding, melainkan tembok setengahnya dan juga jendela kaca gitu seperti tipe X2. Bedanya di dinding pembatasnya itu nggak ada top table-nya, jadi lebih clean gitu ya tampilan X5. Top table atau meja dapurnya berada di sisi kanan atau kiri rumah ya. Lanjut ke XYZ Charm, tadi trail ya. XYZ Charm juga udah mulai rapi, cepet banget juga, nggak ada hitungan bulan mungkin ya.
Hitungan minggu aja puing-puingnya udah pada rapi. Tapi teman-teman harus tetap sabar ya, karena ternyata bagian interior atau dalam rumahnya itu masih banyak yang berantakan nih. Jadi prioritasnya yang akan handover dulu, yang dikejar atau dikebut, baru lanjut ke unit yang lain ya, sesuai antrian. Kalau secara fasad ataupun eksterior udah rapi banget. Sedangkan untuk area sebelah sini XYZ Charm-nya ada beberapa unit yang masih ada puing-puing sisa bangunan di bagian rumah hooknya ya. Seperti itu untuk update XYZ Charm. Kalau teman-teman bisa perhatiin, pasti dari tiap minggunya ada aja perubahan ya. Kalau teman-teman detail, di pause, di screenshot gitu ya, dibandingin minggu lalu dan minggu ini pasti ada bedanya. Dan tentunya para pekerja ataupun tukang nggak ada berhentinya ya untuk ngegarap area unitnya teman-teman nih. Yang jadi pertanyaan, dengan kondisi seperti ini, cuaca, kira-kira teman-teman bisa handovernya kapan nih? Pasti akan ada yang mundur, dan juga tentunya berdampak ya secara nggak langsung ya. Semoga diperlancar pembangunannya ya, karena penjualan sudah masuk ke tahap 7. Tahap 7 juga makin cakep banget. Untuk teman-teman yang belum tahu, saya juga bisa bantu teman-teman untuk milikin hunian impiannya teman-teman ya. Tinggal chat aja ke WhatsApp saya yang ada di deskripsi. Nanti kalau mau survei bisa, mau tahu price list ataupun skema KPR-nya boleh banget. Saya welcome banget kalau teman-teman ada yang mungkin ngerekomendasiin saya ke sanak keluarga ataupun ke kerabat terdekatnya. Dan ini area tahap 1 yang udah mulai rapih banget. Tinggal nunggu pepohonannya rimbun nih. Saya juga sempat cobain warteg Jaya Bahari yang ada di Pak Serpong nih. Di ruko sebelah kiri lebih tepatnya nih di video. Lumayan bersih tempatnya, nyaman juga. Jadi 2 ruko digabungin jadi 1. Rukonya gede banget. Kalau teman-teman pengen mampir juga boleh ya, recommended juga, lumayan. Dan ini area Black Slate teman-teman di Crash Park. Udah mulai pondasi nih. Jadi udah pengecoran sleeve kolom dari pondasinya. Nah seperti ini. Mungkin gak akan lama lagi mulai pengecoran lantai 1-nya nih. Di depan sana juga ada danau Gawir. Kalau teman-teman sering lihat live TikTok juga kadang ada tukang kopi Starling gitu. Live TikToknya dari area danau di situ. Bisa sambil santai-santai gitu ya. Nah ini kita mau spill sedikit area distrik dari Parkstream yang nantinya akan dibangun juga. Future development dari Pak Serpong. Mungkin tahap ke 10 ke atas mungkin ya, atau lebih. Semoga area ini menjadi pusat pembelanjaan gitu ya, ada mall gitu harapannya, ataupun ada apartemen ya. Biasanya Lipo nggak jauh-jauh dengan apartemen yang bagus-bagus tentunya. Tentunya harus diiringi dengan perapihan fasilitas umum, danau dipercantik gitu ya. Biar pembelinya dari tahap-tahap selanjutnya bakal seneng banget punya hunian di Pak Serpong ya. Tentunya menambah value sendiri dari Pak Serpong. Kecipratan juga ya para pembeli tahap-tahap sebelumnya. Jadi image yang baik juga. Jadi mungkin cukup sekian ya video progres pembangunannya Pak Serpong. Terima kasih yang udah nonton dari detik awal
Hingga nggak kerasa udah 20 menit saya nemenin teman-teman semua untuk ngisi waktu weekendnya. Terima kasih yang udah selalu dukung, membership juga. Jumpa lagi, sehat selalu, dadah.